layar. Oke, sebentar. Apa sudah muncul layar saya? Sudah muncul ya teman-teman ya? Baik. Sudah muncul ya? Nah, ini adalah tadi yang disampaikan oleh Pak Catur. Di sini untuk Microsoft Office 365. Sebetulnya di sini ada Office 365, ada Microsoft 365. Sebentar. Sekarang batalkan nanti Pak Mas. Lan? Batalkan Microsoft. Ya. Nah, ini sebentar. Microsoft. Saya coba tampilkan yang ini yang Office 365 ya, yang Office 365. Apa bedanya dengan Microsoft 365? Perbedaannya itu kalau yang A5-nya yang Microsoft 365 itu bisa untuk lisensi Windows 10 atau Windows 11-nya. Kalau yang Microsoft 365, kalau yang Office 365 hanya di sekitar Office 365 saja ya. Baik, lisensinya silakan dibaca. Tautannya coba saya bagikan teman-teman di chat ya. Saya bagikan di chat. Oke, saya lanjutkan kembali. Oke. Ini untuk pelajar, ini untuk staff. Perbedaannya beda sedikit. Yang untuk pelajar 39.000, yang A3-nya, yang A5-nya, yang untuk staff 51.000. Beda sekian lah ya perbandingannya. Baik, kita langsung praktek untuk develop. Yang pertama kita klik mulai secara gratis. Klik mulai secara gratis. Yang ini ya, kita klik mulai secara gratis di sini. Oke, klik. Akan terbuka tab baru. Oke. Ini daftar. Oke, untuk Office 365 A1 untuk pengajar versi uji coba. Oke, kita akan membuat untuk Office 365 A1 untuk pengajar. Lalu buat baru. Kebetulan saya di sini sedang login di akun yang ini. Sebentar, saya buka di di jendela samaran. Bentar. Tampilannya saya rubah dulu. Bagi layarnya saya rubah dulu. Bentar, mohon izin, saya rubah dulu. Baik, bukan yang ini ya, maaf, bukan yang ini ya. Ada yang ringan tuh? Si yang ini sebentar. Mohon maaf, salah bagi layar. Nah. Sebentar.
ini saya pakai mode penyamaran. Kita mulai gratis. Untuk di sini sebentar. Saya untuk pengajar saja untuk A1. Kita pilih untuk pengajar dan staff ya. Lalu mulai gratis. Oke, nah di sini tinggal diisi datanya. Oke, saya perbesar sedikit. Apakah sudah nampak agak besar? Ya. Oke, di sini Indonesia, sudah di Indonesia nama depannya, nama depan teman-teman. Tengahnya kalau nggak ada dikosongkan saja. Oke, alamat email bisnisnya. Ini bisa dengan di alamat email Gmail, email akun Microsoft yang lainnya bisa. Misalkan saya di sini menggunakan email edX juga nggak apa-apa, atau email yang lain. Teleponnya kita isikan nomor telepon kita. Nah, asal lembaganya di mana? Kalau misalkan untuk wilayah tadi yang kita bahas di awal, untuk per wilayah, nama perusahaannya misalkan untuk kabupaten mana, silakan. Ya. Ini misalkan saya untuk lembaga pendidikan saya misalkan Garuda. Kalau yang sebelumnya saya buat untuk Editek, ya Yayasan Editek Education Teknologi Madrasah Indonesia, seperti itu. Lalu ukuran organisasinya, perkiraan berapa orang? Kalau lebih dari 1.000 orang, kita pilih yang ini. Kalau misalkan di bawah 1.000, seterusnya yang ini. Ya. Lalu klik berikutnya. Nah, di sini kita membuat user baru on Microsoft. Nanti akun ini adalah sebagai akun awal untuk portal admin kita. Ya. Nah, di sini nama perusahaannya apa? Coba saya buat untuk yang Karawang misalkan. Saya coba. Oke. Coba. Apakah tersedia? Tersedia. Apa? Misalkan Jakarta. Kayak Jakarta. Tidak tersedia juga. Pakai strip? Oh, tidak boleh pakai strip ya? Tidak boleh pakai strip. Kalau pakai underscore, apakah boleh? Iya. Tidak boleh juga. Tidak tersedia juga. Cari ketersediaannya. Oke, ini tersedia. Kalau begini berarti ini tersedia. Ya, ini untuk membuat akun on Microsoft-nya, akun awal. Kalau sudah, kita buat passwordnya. Nanti ingat, nih akun ini harus diingat betul-betul. Akun yang ini harus diingat betul-betul. Ya. Kalau misalkan saya pakai Editek Madrasah, tidak tersedia. Oh, ini semua sudah pernah dipakai. Oke, Eduma 2021. Oke, buat passwordnya. Oke. Ingat ketentuan password? Pertama harus apa ya? Pakai huruf besar, ada huruf besar, huruf kecil. Yang kedua apa? Yang kedua ada angka dan huruf. Yang ketiga ada simbol. Yang yang pertama minimal 8 karakter. Ya, 8 karakter. Yang kedua ada huruf besar, huruf kecil. Yang ketiga, yang pertama ada yang pertama
8 karakter, yang kedua ada huruf besar, huruf kecil, yang ketiga ada angka dan huruf, yang keempat ada simbol, yang kelima jangan mengandung kata user di sini. Misalkan di sini ade, di bawahnya ada ade lagi, jangan, itu nggak boleh. Jadi nggak boleh mengandung nama usernya, ya. Selanjutnya, saya ingin Microsoft membagikan dokumen saya dengan beta tertentu agar saya dapat menerima informasi. Oke, kita klik. Oke, klik buat akun saya. Nah, di sini untuk verifikasi nomor. Verifikasi nomor saya misalkan yang ini. Ya. Tim SMS nanti akan masuk ke SMS ke nomor yang ini. Nolnya dihilangkan aja karena kodenya sudah di depan. Nol itu dihilangkan ganti dengan kode 62 plus 62. Kirim SMS. Nah, saya cek dulu. Ini cek di sini, cek di smartphone. Nah, di sini akan masuk kode verifikasinya. Tuh, langsung masuk di bawah. Itu sekarang sudah pakai WhatsApp ya. Kalau nomor tersebut ada WhatsApp-nya, itu masuk ke WhatsApp. Berikutnya, oke. Nah, oke, tunggu sebentar. Silahkan nikmati terus. Punya Bu Lela udah selesai, udah jadi. Buka saya Pak Sandy. Tuing tuh banyak bumi. Oke, ini sudah siap. Di sini simpan info ini. Anda akan memerlukan nanti, ya. Alamat masuknya di sini, ID-nya ini. Oke, kita tinggal siap. Ini jangan lupa disimpan. Nih usernya ini, takutnya nanti lupa, ya. Lalu kita klik di sini. Oke, nah ini masuk ke Microsoft 365 Admin Center. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu terkait Admin Center. Nah, di Admin Center ini harus membutuhkan domain. Nah, ini yang saya tadi bilang, itu membutuhkan domain. Ini berikutnya, nah, sini tinggal ditambahkan domainnya. Kebetulan domainnya nih harus ditambahkan domain. Saya harus cek dulu domainnya yang mana ya. Nah, domain ini nanti setelah proses domain itu adalah record DNS dan sebagainya. Tapi yang mana ya? Ya ini. Oke, di sini masukkan domain. Sebentar saya cek dulu nama domainnya. Udah sama pertama, langsung dikasih spesial. Beda ya mah kanyata tahun bedakan. Jadi setelah di sini kita akan memasukkan nama domain. Baik, sebelum kita sambil nunggu kita ngecek domain, kalau ada yang mau bertanya, Pak Catur mohon izin. Kalau ada yang mau bertanya, silakan mengacungkan tangan dan nanti kami buka untuk mikrofon dan kameranya. Kami persilakan. Kalau sambil menunggu kami mempersiapkan domain. Silakan. Kalau mau ada yang ditanyakan kami persilakan. Silakan. Nanti Pak Catur akan
ada yang ingin bertanya? Sambil nunggu kami membuka domainnya. Oke, bisa kita cek di sini ada pertanyaan ya. Dari siapa di sini? Dari Pak Ahmad Setki. Ya. Untuk yang akun sekolah SCA.id tidak perlu disetting di cPanel. Domainnya Pak Ade. Sebenarnya bisa tanpa cPanel. Kalau beli domain di saya indotarget.net itu sudah ada panel domain, bukan kontrol panelnya hosting, tapi panelnya domain. Itu nanti bisa disetting di situ, ya bisa disetting di situ. Nanti saya informasikan, ya, gimana cara-caranya, ya. Setelah Pak Ade selesaikan ini. Lalu ada lagi di bawah Brian Rahimsa. Oh nih, udah jawab perlu Pak. Tidak perlu sebenarnya ya. Kayak misalkan Edukasi Madrasah kan webnya itu kan blog ya sebenarnya, tapi diintegrasikan ke domain madrasah.id. Jadi tidak perlu sebenarnya. Kalau Bapak ingin punya cPanel bisa, tapi kalau tidak punya cPanel hanya domain saja bisa juga. Ya, harus punya websitenya dia masukkan ke dalam, integrasikan dengan Blogspot atau dengan menggunakan Google Site gitu. Oke, dan akun Microsoft gratis. Oke, jadi intinya teman-teman, domainnya itu tidak harus pakai cPanel. Jadi domain saja cukup. Nanti asal bisa mengakses ke portal cPanel domainnya. Kan cPanel itu kan ada cPanel yang hostingnya, domain berikut hosting, ada memang yang khusus domain. Jadi yang penting teman-teman bisa mengakses si domainnya. Jadi mengakses si portal domainnya. Ini saya contoh nih, ini domainnya ini contoh saja. Nanti teman-teman kalau misalkan untuk untuk wilayah misalkan pakai gini ya, .id misalkan gitu. Kalau .id lumayan mahal ya. Misalkan di sini nanti untuk Jabar misalkan Jabar ID gitu. Atau misalkan kalau mau DKI kalau DKI.id mahalnya Pak Catur ya? 3 digit. DKI Jakarta. Kalau yang DKI saja 3 digit mahal. Nah, misalkan begini gitu ya. Itu contoh aja ya. Yang domain saya. Nah, ini kalau sudah seperti ini, kalau sudah dimasukkan domainnya, kita klik gunakan domain ini, ya. Kita klik gunakan domain ini, yang ini. Kita klik gunakan domain ini, oke? Tunggu sebentar. Oke, nah di sini ini yang saya tadi katakan, tambahkan catatan TXT ke catatan DNS domain, ya. Untuk memverifikasi bahwa memang benar-benar domain itu milik kita, gitu sih. Ya, kita lanjut. Kita tambahkan TXT-nya. Nah, ini tinggal di copy saja. Ini TLT-nya 3.600. Oke, saya tambahkan. Ini panelnya kebetulan nih lagi mubeng-mubeng. Oke, sebentar. Bentar, saya Oke. Mohon maaf saya tidak tampilkan yang ini ya. Tambahkan dulu.
sambil saya nunggu record DNS-nya, kami persilahkan. Sambil nunggu. Oke, saya tambahkan dulu DNS-nya TXT. 3.600. Oke, saya coba sekarang konfirmasi untuk diverifikasi apakah sudah masuk. Nah, belum terbaca ternyata. Oh, karena ini kami gunakan untuk aplikasi ya, jadi dia harus kesini dulu sebentar. Jadi itu kalau baru Mungkin pecatur punya domain, yang domain saya ini harus ini verifikasinya. Untuk praktek ada nggak domain? Ada domain. Coba. Hah? Yang mau langsung praktek, silakan Pak Ade praktek pendaftaran ini saja untuk yang my.id. Domainnya yang mana? Dan my.id aja, my.id. Apa nama domainnya apa? Pak Ade, silakan daftar saja. Bagaimana cara daftar? Domain my.id. Nanti saya upload. Oke. Saya coba tampilkan Indo Target ya, teman-teman. Teman-teman kalau mau di Indo Target silakan akses Indo Target.net ya. Saya bagikan alamatnya di ya. Ada min plusnya Bu Haji, kabur-kabur aja aja nama Paul. Domain ID. Yang paling murah apa Pak Catur? Yang paling murah my.id, tapi itu nanti tidak bisa digunakan sebenarnya untuk itu, tapi selama pandemi itu bisa gitu. Oke. Nah di sini sudah muncul teman-teman, tinggal cari aja di sini, pilihnya yang My ID, Eduma My ID, ya Eduma My ID. Not available. Apa ya? EduTech. Enggak juga, apalagi ya? Ya enggak setelah itu ikut. Jadi ada banyak waktu luang. EduTech. Abi di Ciamis dapur air. Apa ya? Apa Catur? Kadarus isi. Trainer Eduma. Ya udahlah, kalau bayar itu saya kasih aja domennya. Kasih mereka. Ya. Ini kamu gitu. ayo Bu orang kawali. Dia SMP 2. Tapi ada cewek selembar paling selembar yang gitu nah. Jadi nanti teman-teman kalau mau daftar domain tinggal silahkan di sini dicek dulu ketersediaannya, misalkan MTS apa gitu ya, MTS Assalam. Nah di sini dicek sca.id, tinggal cek aja, cek domain. Itu pakai man 20 JKT aja Pak. Man 20 JKT. Ini gimana ya cara ngasihnya ya? Nah. Record DNS-nya saya kirim via WhatsApp aja. Oke boleh.
jkt.sch.id ya. SHM? Ini silakan dikirim ke ini. Oh, beda anjing. Oke, Tidak pakai strip, Pak. Tidak pakai strip, Pak Ade. nggak pakai strip gitu. Siap. jkt.sch.id. Oke? Oke, Oke. Oke. we can add this domain you can because you or other people Wajib already komentar second. kan, wajib. Oh ternyata udah digunakan ya? Tempatnya ada project 20 ya? Nah, Oh, domennya Bu Yuni. sekali lagi. Ada kok domennya. Ya, tenang aja, Pak De. Yang mau istirahat, yang sudah waktu sholat asar kami persilakan. Min 20 Jakarta. Pakai Jakarta lengkap gitu ya? Saya kasih ini ya. Nggak bisa dibatasi di dunia lagian. Kalau Anda minawan tadi teh kotak Iya, betul. jika di kotak jawabannya Oke, gunakan domain ini. sudah tidak cukup cenah iya genan dia. Masuk kelas teh. Nah ini oke, sip. Iya nih. Tinggal tambahkan TXT-nya. Maksimum TXT-nya number of lanjut, next. allowed to select. Ini TXT-nya saya berikan ke Pak Catur. Tidak bisa cenah Jadi nanti kalau misalkan kita dalam kotak ada kalimat itu yang artinya admin kuota peserta sudah domainnya habis, orang lain, silakan ini tinggal kembali berikan kelas ini pada aja. periode berikutnya. Salin, ini diberikan. Bentar ya, ini lagi dibuka dulu. Min 20 Jakartanya. Oke. Sabar ya. Yang mau ngopi silakan kopi. Ini break ya. Boleh. Oh, ya. 20. Udah enggak? Min 2 ya. Min 20 nih, ini nih, yang ini nih. Min 20 JKT. Min 20 kan 20. Tapi jangan beberapa kalinya, sekali kayak backup besok lagi. Padahal aku tidak cukup satu kali sehari. Apa yang nggak cukup Masuk sekalinya? ke situ. Bisa. ke bentar ya. Iya masuk mah nyambung kita masuk anak KPK Saya ganti ya presentasinya, wajahnya jangan dimunculin. itu hasil dari CT scan belum ya? Luis, tahuan ada cairannya hasil dari CT scan. Emang pernah jatuh? Nggak tahu di mana, pokoknya di kejadian. Sekarang kipas asli dimatiin. Kenapa? Apa namanya? Ya Apa namanya? Oh, udah nggak aina motor sok. Kadang-kadang kita lihat juga langsung iya nonton. Wajib. Dari WA ya. Udah dari WA, kirim ke WA, TXT-nya udah dikirim ke WA. Next ya. Ya. Oke teman-teman, kalau mau ada yang bertanya, kalau misalkan punya .com bisa nggak .com? Kalau .com untuk sekolah nggak bisa Pak. Sebenarnya bisa Pak De, cuma harus dibuktikan bahwa itu benar-benar sekolah atau lembaga pendidikan. Gitu. Boleh. Pak siapa tadi yang bertanya itu Pak enggak Afandi, Pak Afandi, jadi boleh ya yang .com asal memang di lembaga tersebut bisa membuktikan benar-benar domain tersebut milik sekolah gitu ya Pak Catur ya. Pak, oh cek itu ya. enggak ada tindakan Betul. gitu ya.
Saya sambil cek dulu. Kayak kalau di paru-paru mah kan bisa disedot itu Nah, Ibu. di sini ada yang bertanya, dulu pernah deploy akun sekolah, sudah buat akun email guru, tapi ketika mau kirim ke email guru Gmail tidak bisa terkirim dan tidak bisa menerima. Apakah ada settingan khusus? Nah, itu di settingan DNS-nya itu nggak lengkap mungkin, di MX-nya nggak lengkap ya. Ya ada salah-salah punya domainnya, domain dia sebenarnya. Jadi setting DNS-nya salah-salah. MX-nya tidak terikat ya Pak Catur ya. Coba bisa nggak Pak deh? Oke, sudah di-record? Kayaknya nggak udah. Coba saya coba ya verifikasi. Walaupun sudah benar, tapi kadang-kadang membutuhkan waktu beberapa saat ya. Coba lagi verifikasi bahwa kami mendeteksi penyedia hosting DNS Anda lainnya. Coba lagi. Oke, sudah Pak Catur? Mantap. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi sudah nah setelah ini tuh nanti ada lagi untuk apa? Di sini nih. Jadi teman-teman tadi jadi tidak sampai di sini. Jadi di sini tampilkan semua dulu. Nah, di sini ada domain pengaturan. Nah ya di pengaturan ya. Ibu siapa tadi yang bertanya ya? Nah di sini di domain. Nah ini yang ini nih, ini belum lengkap nih. Ini yang ini belum lengkap. Nah ini lanjutkan penyiapannya di sini nih. Untuk apa? Nah di sini untuk apa? Untuk domain milik Anda untuk disambungkan. Calik Bu Haji, calik. Bu Haji, calik. Oke, lanjutkan ini tetap lanjutkan. Nah yang ini harus lengkap semuanya, MX-nya, CNAME-nya, TXT-nya, ini harus semuanya dimasukkan. Gitu ya. Saya kirim dulu ke Pak Catur. Oke, siap menerima kiriman. Hah? Siap menerima kiriman. Siap menerima kiriman. Ya, MX iya. dulu ya, yang MX dulu. Kalau prioritas 0, ini 1 jam ya, 3.600 sama lah ya. Yang CNAME-nya, CNAME Ayaan. dari nomor Juga hostnya sampah dulu. itu bener nak gitu. Host. Memang rezeki orangnya. Sebenarnya standar sih, tapi ya tetap harus lama targetnya. Terus ini yang TXT-nya. Tadi Bapak konsultasi dari masalah itu jadwal. Sudah saya kirim. Geser-geser dari. Nah ini yang tadi ada yang bertanya gimana ya? Bu Pamus terus wajah. Ketika ngirim email Jadi lumayan kan. dan sebagainya nggak terkirim via Bukan Bu aja. Office 365 yang sudah di deploy, itu mungkin di settingan di sini tidak lengkap. Tak tahu pun. Jadi anakku lagi kuburan kayak gitu. Ya, ayo Oke, sambil nunggu di setting, walaupun saya disimpan. uang, Ada yang mau bertanya lagi, silakan acungkan tangannya. Tapi gitu. Nanti kami buka mikrofonnya. Biar pengeluarannya itu Dari siapa nih? tahu lah. Dari Pak Nur Afif Nasruddin. Terserah sih. Saya bilang ya bisa aja Om. Oke, sebentar saya buka dulu mikrofonnya. Silakan Pak. Hari maksudnya. Karena Pak Nur Afif. tadi kan 5 jam itu jadi ada 2 orang. Kan 2 itu juga Halo? 1. Kamu saja tadi. Ada yang 1. Paneta Bapak teh. Oh, kayaknya Pak Nur Afif enggak kan. Gitu, Dan selanjutnya masalahnya Miftahul Munif. Pak Miftahul Munif, kami persilakan. Coba saya buka dulu mikrofonnya. Silakan Pak Miftahul Munif. Ini saya kan biar sesuai sih, biar sama jamnya tadinya, biar sama sesuatu. Terima kasih. Nanti mau gua aja yang pamit. Silakan Pak. Ini 5, ini 5. Itu kan tadi 12 ini harus daftar dan harus punya main ya. Nih, misalkan nanti kita praktek itu berarti kita harus punya dulu Pak. 5 jadi 10. Sebetulnya praktek untuk nanti Bapak jadi trainer nggak harus. Kalau praktek, nah kalau untuk menyampaikan ke peserta, Dia tidak mungkin ya juga Bapak
mau menyampaikan materi deploy apa tidak gitu. Tadi gitu ngomong. Kalau memang Bapak mau menyampaikan materi deploy, ya harus punya domain dulu untuk prakteknya. Gitu loh. Paham nggak maksud saya? Oke, paham. Jadi nanti pas praktek Bapak menjadi trainer nggak harus menyampaikan deploy. Kenapa ini kami sampaikan kepada teman-teman? Ya karena teman-teman adalah calon trainer harus paham semua. Gitu loh. Ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, selanjutnya Pak Ahmad Agus Duyung. Bentar saya buka dulu mikrofonnya. Silakan Pak Ahmad Agus. Aja kalau nggak hujan. Udah hujan teh anginnya hanya jalan-jalan. Halo, Kita materi nggak sebenarnya? Waalaikumsalam. ya, makasih Mas Ade, terus Mas Catur. Ya, kebetulan saya coba langsung praktek sampai sudah bisa masuk buat itu, akun sudah. Konsultasi. Terus selamat datang, tambahkan domain ya. Dan contoh domain tadi MyID tidak bisa berarti Mas ya? Iya. Bisa sih bisa, tapi nanti harus dibuktikan dulu. Kalau untuk sekolah ya harus memang dibuktikan itu milik lembaga sekolah, Pak. Oh gitu. Terus berarti yang untuk katakanlah simulasi atau belajar ini harus lembaga bukan ya Mas? Ya kalau untuk simulasi, sekedar simulasi bisa sih pakai MyID. Nah untuk praktek yang sebenarnya untuk lembaga ya gunakan domain milik lembaga, Pak. Oh oke, siap. Ya Mas, untuk sementara makasih banyak. Siap. Tapi lancar kan ngikutinnya ya. Insya Allah. Oke, selanjutnya Pak Sulis, kami persilakan Pak Sulis. Saya buka dulu Pak Sulis ya. Pak Sulis, silakan Pak Sulis. Assalamualaikum Pak Sulis. Pak Sulis? Oh, nampaknya Pak Sulis belum. Ibu Vidya deh. Bentar Bu Vidya saya buka dulu ya. Bu Vidya, kami persilakan. Iya, terima kasih Bapak. Ini tadi kan Bapak masukkan Min Jakarta itu ya .sya.id. Kalau di saya coba masukkan itu katanya tidak bisa lah ya intinya ya tadi kata-katanya. Nah itu tadi pas sebelum masukkan yang Min 20 itu saya baca kalau belum punya domain berarti pakai akunnya Microsoft. Ya yang on Microsoft itu apa pakai itu ya? Ya, benar sekali. Jadi gini Bu Vidya, jadi yang masukkan Min 20 itu kalau teman-teman atau lembaganya sudah punya domain. Jadi gunakan domain milik sekolahnya. Ya, Kalau kalau memang belum punya domain, nah sambil menunggu biasanya tangganya sekitar 1 bulanan lah. Nah teman-teman bisa masih menggunakan on Microsoft. Microsoft ini. Begini Pak, ini saya kan ada bergabung di PKBM ya Pak ya kebetulan dan kami menggunakan yang on Microsoft. Ini prosesnya seperti ini cukup dikasih domain yang tadi saya tuliskan yang on Microsoft itu atau bagaimana? Karena setahu saya adminnya, menurut operatornya itu kita hanya memperpanjang saja selama 1 tahun. Itu bagaimana? Ya, bisa saja Pak Ibu dengan on Microsoft, tetapi kalau sekedar on Microsoft itu sebetulnya bisa saja digunakan. Tetapi bagusnya masih punya domain walaupun itu PKBM. Bagusnya walaupun memang bisa pakai on Microsoft. Jadi domainnya panjang. Iya, 14. Iya, seperti saya Vidya @generasijuara.onmicrosoft.com. Bagusnya Sekarang ini gimana Pak? domainnya murah kok Bu, bisa nanti
misalkan pakai untuk misalkan untuk PKBM ya. Untuk PKBM itu kalau memang sudah punya izin operasional bisa pakai SCA.id kok, murah, cuma berapa ya Pak Catur SCA.id? 50.000 ya? 60.000 ya SCA. Nanti ke pihak pandinya dilampirkan aja izin operasional PKBM-nya Bu. Oh gitu. Tapi kalau misalnya seperti yang sekarang kita jalankan saja itu memang harus diperpanjang ya per tahun. Iya. Ya, pembaharuan terus Bu. Kalau untuk yang SCA.id kalau sudah di Alfrov itu 1 tahun sekali sudah otomatis perpanjangan dari sananya. Oke. Nah kalau yang sekarang kita lagi praktek nih Pak, saya kan tadi coba-coba masukkan visa. Jadi saya coba visa corps on Microsoft gitu ya. Terus saya masukkan tuh yang tadi saya bikin gitu kan. Terus saya klik lanjutkan tuh dia selesai tuh. Nah itu setelah itu bisa dipakai untuk apa Pak? Nah, nanti tinggal ditambahkan domain Bu. Yang ini nih nanti saya coba tunjukkan. Jadi tambahkan domain, tinggal nambahkan domainnya Bu. Kalau sudah on Microsoft, nanti tinggal menambahkan domainnya. Yang ini nih, yang ini Stella. Nah ini domain kan di sini. Nah ini tinggal ditambahkan domainnya. Oh kalau misalnya masih belum ditambahkan domainnya tapi masih bisa dipakai yang tadi dengan catatan on Microsoft itu nih yang ini nih. Jadi on Microsoft panjang. Oh gitu. Ini kelihatan kan ya di sini ya. Jadi masih di sini nih on Microsoft panjang jadinya. Nah ini kan sedang diproses nih. Apa sudah selesai Pak Catat? Kayaknya ada error muncul deh. Mana error ya Pak? Coba diaplikasi. Oke, tutup. Saya nggak sampai ke sini berarti ya. Kalau yang tadi saya bikin tuh, yang saya coba pakai asal-asalan gitu ya. Misal on Microsoft misalkan. Nah, ketika saya masukkan nih, misalkan di sini ya, di nama domain ini saya masukkan. Terus saya gunakan domain ini gitu kan ya Pak, yang lanjutannya ya. Oke, setelah itu dia selesai. Nah, terus di tampilan saya itu sudah muncul yang tampilan yang ini nih Pak, yang ada dukungan pembelajaran jarak jauh, manajemen pengguna dan lain sebagainya. Saya sudah muncul itu Pak. Ya sudah muncul itu, tapi domain ini nggak cuma on Microsoft aja kan Bu. Coba dicek di pengaturan. Sebentar. Di pengaturan penyetelan mungkin ya Pak ya. Penyetelan. Oke. Simpan dulu HP-nya. Ya, di sini penyiapan maksimal langganan Office 361A1 untuk pengajar dengan menyiapkan domain Anda. Ya, jadi harus disiapkan dulu domainnya. Coba Ibu Vidya coba bagikan layarnya coba. Saya setuju untuk bagi layar coba. Ya, siap. Coba Ibu bagikan layarnya. Ya, sebentar. Coba di mana tadi ya? Oh ini. Ini Pak. Sudah muncul belum? Sedang proses. Nah, Ya, ini tampilan. Oke, coba Ibu di penyetelan. Ya, ini udah diklik penyetelan, hasilnya ini yang penyiapan. Tampilkan semua. Tampilkan semua. Klik tampilkan semua, Bu. Yang di bawahnya. Di bawahnya. Oh, ini ya. Ya. Nah, di situ ada pengaturan. Oh ya. Ya. Domain. Main. Ya. Nah, ini target nggak boleh. Ini kan Min 20 sedang dipakai. Iya, Tadi ini tapi saya coba masukkan yang tadi Bapak kirim. Saya coba ini tidak bisa. Terus saya coba akhirnya yang ini yang pertama nih yang visacorp.onmicrosoft.com ya, gitu kan. Itu masih dari masih on Microsoft. Jadi yang Indo target yang itu dihapus aja Bu, diklik, dicentang di kotak kecilnya. Centang, dihapus aja Bu. Nah. Satu-satu ya dia harusnya. Ya. Hapus.
Karena itu ada Indotarget punyanya Pak Canto gitu. Iya, tadi saya pikir karena latihan sekaligus saja dimasukkan, oh, ternyata Ya. nggak bisa. Ini saya hapus juga ya, yang min 20 ya. Nah, ini kan berarti tinggal punya saya nih, yang Visa Cloud of Microsoft. Jadi gini teman-teman, kalau sudah sampai di sini, teman-teman, itu tinggal menambahkan domainnya, klik tambah domain. Ya, misalkan beli domain nih, sudah beli domain SCA.id, tinggal klik aja di sini nih, di tambah domain itu, Yang ini ya. yang sampingnya. Nah, di situ tinggal ditambah. Nanti tinggal setting apa? Tinggal setting DNS-nya dan sebagainya. Oh. Nanti di buku panduan kami sertakan kok bagaimana cara setting DNS. Nah, kalau selama belum ditambahkan domain bagaimana, Pak? Masih on Microsoft. Kan masih on Microsoft nih, tapi saya sudah bisa pakai gitu ya untuk menambahkan, misalnya ada siswa saya 1 gitu, atau siswa saya ada 5, bisa ditambahkan di situ. Apa maksudnya Cuma terbatas ditambahkan? waktunya, Bu. Cuma 1 bulan kalau nggak salah, kalau nggak disiap-siapin, Mbak, domainnya. Bulan ya. Nah, Muntah dianggap PKP. itu. Ya, Bu ya. Oke. Yang lain mungkin saya coba. Assalamualaikum Pak Ade. Ya. Pak Ahmad. Pak siapa nih? Pak Sulis. Iya Pak. Ya, mangga Pak Sulis. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam. Iya sebenarnya ini yang mau saya tanyakan seperti yang di chat tadi. Apakah jika kita sudah punya domain, itu domainnya harus berisi konten web gitu atau hanya cukup domain saja gitu Pak? Itu aja yang saya tanyakan. Ya. Halo, mohon maaf, tadi saya terlempar sebentar. Iya. Halo, apa ya. terdengar? Terdengar. Sebetulnya gini Pak Sulis, jadi cukup domain aja juga bisa sih. Yang penting bisa record DNS. Jadi masuk ke portal domainnya untuk record DNS. Oh gitu berarti nggak harus berisi konten web untuk alamat domain tersebut ya? Nggak harus. Nanti approve oleh Microsoft harus ada alamat isi website berisi konten sekolah tersebut atau madrasah tersebut. Jika tidak ada konten-kontennya, hanya blank putih, itu tidak akan diterima oleh Microsoft. Untuk unlimited ya, unlimited. Kalau untuk hanya untuk pendaftaran bisa, ya. Kalau hanya pendaftaran biasa bisa, tapi dalam waktu beberapa bulan nanti akan off gitu ya, karena tidak ada pengajuan untuk education-nya, lisensi A1-nya. Jadi perlu untuk lisensi A1 diajukan melalui call center ya. Gitu. Oh iya Pak. Harus diisi webnya Pak. Gampang kok. Isi apa aja. Iya, profil sekolah gitu ya boleh ya. Profil sekolah kayak ini nih, berita Edutek Madrasah, foto kita dibuat aja kegiatan pertama Edutek Madrasah, masukin beritanya. Apa Ya. aja. dan itu bisa pakai blog aja, jadi tinggal dikonekkan websitenya ke situ. Oh iya, dipakai direct ya misalnya. Iya. Bukan redirect Pak, bukan. Jangan redirect. Kalau redirect itu nantinya masih tetap blogspot. Oh gitu ya. Tapi dimasukkan integrasinya. Kemarin kita sudah mengadakan kegiatan weblog 1001 weblog. Ya. Caranya bagaimana cara domain yang tidak punya cPanel hanya beli domain saja di kita, itu harga 17.000, itu akan menjadi sebuah website yang bagus ya. Lalu bisa diajukan ke dalam Microsoft pengajuan Office 365-nya. Jadi nggak perlu pakai cPanel sebenarnya. Yang perlu domain saja ya Pak ya. ya domain. Kalau punya Oke, duit, jelas, Pak. punya dana, baiknya untuk beli. Gitu. Posting gitu ya sekalian ya. Untuk dana. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ya. Halo, mohon maaf, tadi saya kayaknya bad connection. Ya nggak apa-apa Bu. Ya, berarti nanti kalau seandainya saya hanya sampai di sini saja, sebulan udah hilang lagi ya Pak ya? Ya. Jadi harus ada domainnya. Oh, gitu. Bisa kalau on Microsoft aja. Biasa nanti ditanya lagi kalau hanya Microsoft aja ada pemberitahuan nantinya. Gitu. Jadi setelah berhasil deploy itu makanya dipersiapkan domainnya. Banyak kok domain yang murah kok.
gitu ya. Iya, tapi kalau yang di tempat saya itu bisa sampai setahun itu gimana? Di portalnya diperpanjang lagi. Oh, jadi enggak, tadi kan Bapak bilang kalau saya coba pakai yang visualcorps.onmicrosoft.com ini kan paling hanya sebulan gitu ya. Tapi kalau di tempat saya bisa sampai setahun ya? Ya bisa aja sih Bu, cuma nanti diperpanjang lagi. Jadi kalau pakai yang SCA.id yang sudah unlimited, kalau itu kan nggak unlimited Bu. Iya. Itu nggak unlimited. Kalau yang for education yang membuat user yang banyak itu pembaharuan per tahunnya secara otomatis dari sana. Jadi kita nggak pusing lagi dengan pembaruan dan sebagainya gitu. Kalau mau masih enak dengan Microsoft-nya, ya satu keterbatasan pembuatan user, walaupun memang banyak yang bisa kita buat, tapi tetap harus di pembaharuan setika 1 tahun. Yang kadang-kadang yang 1 bulan kadang suka ada masalah gitu. Biasanya, tapi ya mudah-mudahan enggak lah. Gitu ya Bu ya. Oke, kita lanjutkan Pak Catur. Mungkin untuk masalah verifikasi DNS-nya nanti kita coba lanjutkan lagi karena nampaknya memang domainnya harus benar-benar sudah siap. Saya coba ini terkait untuk setting di portal apa? Di portal admin centernya, di portal Microsoft 365 admin center. Nah, yang sudah berhasil deploy ini adalah tampilan atau dashboard awal portal Microsoft 365 admin centernya. Mungkin di sini kami tidak akan menjelaskan begitu detail semuanya. Kami yang mungkin dibutuhkan untuk para trainer, ya, untuk para trainer. Kalau untuk semacam seperti ini ya, untuk tampilan awal login dan sebagainya mungkin tidak akan kami jelaskan di sini. Ya, kita akan coba masuk di tentang user aja karena nanti teman-teman akan membutuhkan pengetahuan untuk membuat user lalu upload banyak, reset password dan reset nama user dan sebagainya. Oke, ini adalah tampilan awal dashboardnya. Nanti teman-teman kalau sudah lulus dari TOT ini akan kami berikan sebagai admin untuk user, ya, bukan admin global. Jadi hanya untuk membuat mereset password user, gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman setelah masuk di portal admin, fokus di user, lalu aktif user. Ya, di sini di paling atas ada add user template, ada add multiple user, ada multi-factor authentication, delete user, refresh, reset password, export user. Oke. Kalau untuk menambahkan 1 user, cuma klik di sini saja. Untuk menambahkan 1 user, misalkan first name-nya siapa, last name-nya siapa, lalu display name-nya apa, username-nya apa. Saya contohkan. Mana pengennya? Mana pengennya? Lomba apa lagi? Si cabul ya, belum tadi. Saya cabul. Ini sudah dibuatkan, ini yang pakai teks ya. Ya, di sini pun yang kalau yang belum punya domain, paling yang muncul cuma yang on Microsoft-nya nih. On Microsoft-nya. Jadi ini domain ini tidak muncul, ya. Yang muncul hanya Eduma. Kalau yang belum ditambahkan domain. Oke. Ini kita klik. Kalau ini kita hilangkan centangnya, kita buat password sendiri di sini. Di sini ada 6 sampai 256 karakter ya. Minimal 8 karakter ya. Di sini 8 karakter. Tinggal dititiknya misalnya belum. Jadi kan hadiahnya udah ada di kertas gitunya. Kita buat otomatis saja, lalu next. Nah, di sini tinggal dipilih produknya. Apakah dia sebagai pelajar, apakah sebagai pengajar? Ya, kalau yang ini jangan. Kalau yang ini berbayar, yang ini berbayar. Office 365 A3 for student itu ini berbayar. Berapa kemarin pacar itu 1 tahunnya? Mana Pak? Yang lisensi bawah Yang A3 for education berapa kemarin? A3 itu sebenarnya 39.000 per bulan. 1 tahun? 1 tahun bisa 500.000 rumah pajak. Nah, ya. Main buat Haji Ijah ya udah 600.000 selesai. lah ya.
Teman-teman fokus nanti di sini. Oke, next. S3 berarti. Ini biarkan saja seperti ini. Lalu next. Oke, ini finish. Terus apa lagi? Sebentar. Ini tunggu sebentar, ceng. Iya, kusen Lama ya putarnya. Apa-apa tuh? Oh, kita neng. Iya. Oke. Bentar. Sudah, nah ini tinggal dikirim ke yang bersangkutan. Mana nama Pak Mul? Ya. Ada. Oh ya, anak piraku. Selanjutnya untuk kirim banyak. Kirim banyak. Kita klik di sini. Add multiple user. Nah kalau belum punya template-nya, kita download dulu ya. Kita download dulu. Checklisten. Enggak apa-apa. Kita download. Terakhir. Saya bikin 2. Dan mohon dibaca keterangannya di sini. Kalau tidak mengerti, kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, mengunggah file CSV dengan info pengguna. Nah, di sini Anda dapat mengunggah hingga 249 user Itu yang pengguna per file CSV. Jadi per file hanya 249. Jadi 250 baris berikut header ya. Jadi jangan lebih dari 249. Entuin itu boleh. Kedua, setiap pengguna harus memiliki alamat email yang unik. Dalam arti tidak boleh sama. Penting kan itu memang Tidak kegiatan boleh yang atas sama. nama apa? Iya, madrasah. Termasuk Yang madrasah ketiga, juga. alamat email hanya dapat menggunakan huruf angka dan karakter khusus berikut. Nah, karakter khususnya ini, Kegiatan praktek. tanda seru, pagar, apa nih, dolar, persen, N, Blog. tanda petik, bintang, plus, strip, garis miring sama dengan tanda tanya. Ini Udah. alamat email hanya dapat menggunakan huruf, angka, dan karakter khusus seperti berikut. Grup jadi ini. Oke, yang keempat, alamat email tidak dapat dimulai atau diakhiri dengan periode Enggak apa-apa. titik. Apa ya? Ini kan harus Tidak boleh diawali titik, diakhiri titik. Boleh. Itu juga. jadi Selanjutnya, bagian dari alamat email sebelum simbol dapat memiliki 64 karakter atau kurang. Jadi paling banyak 64. Saya mau buat Karakter. belum sempat. Setiap simpan sebagai file CSV, delimited dengan 16 kolom. Nah, ini perlu diperhatikan 16 kolom. Kita coba download dulu. itu jadi berupa foto. Di sini sudah muncul. Paling Saya bagikan layarnya, coba ganti. banyak gitu ya. Bisa. Ya? Bisa langsung. Satu-satu bisa. Si Amren ngatiin namun eta sama blog. Bentar. Lagi ngebuka ya. Lagi udah apaan itu? Itu eta tadi tulisan dia turatna ku DDTU itu eta DDTU tanggung jawabna tapi kan kamu eta ayeuna tingkat tanggal genep ke tanggal genep maju deui bukan. Oke, bentar saya bagikan lagi layar Excel-nya. Oke, sudah muncul Excel saya? Pencatut? Sudah. Oke, nah di sini, Oh lain Bu Erni jeung Bu. nih teman-teman, ini data yang perlu dibutuhkan. Pertama username. Ini jangan dihapus ya, jangan dirubah. First name, last name, display name, lalu job title, departemen, office number, office phone, dan seterusnya sampai dengan country of origin. Oke. Nah, untuk alamat email nih, harus unik. Ya, harus unik. Misalkan nggak boleh sama. Ya. Bisa menggunakan, jadi kalau sebelum ditambahkan ke sini, pastikan bahwa alamat emailnya itu memang benar-benar tidak ada yang sama. Saya gabungkan dulu. Ini dengan alamat emailnya, pastikan alamat emailnya adalah @sch.id ya, jangan lupa nah ini oke.
tidak ada yang sama. Mungkin ini teman-teman sudah paham lah. Saya bukan mau mengajar ini, hanya mengingatkan saja. Pastikan nggak ada yang sama. Oke, ini udah nggak ada yang sama, udah ada yang merah. Kalau misalkan sama, dia akan merah. Tuh. Jadi nggak boleh ada yang. Kemarin saya buat user teman-teman tuh banyak banget yang kirim 2 kali, 3 kali, jadi banyak macam yang merah. Jadi harus saya edit satu-satu gitu ya. Sebelum ngupload itu harus diedit dulu, dicek dulu satu-satu. Jadi ini benar-benar sudah tidak ada yang sama. Harus harus apa? Harus unik ya, unik. Tidak boleh ada yang sama. Kalau sudah dipastikan sudah tidak ada yang sama, ini tinggal kita copy saja, tempel ke sini, tempel spesial video. Oke. First name-nya Udah. sama aja nggak apa-apa. Ini gabungan aja. Pilih tas mana? Yang kemarin bikin lamanya itu di sini. Ini harus benar-benar beda. Kan ada teman-teman yang apa? Yang bikinnya itu 2 kali. Isi formnya itu 2 kali. Jadi akhirnya kami harus cek satu-satu. Ini departemennya, ini contoh saja ya. Office number-nya 081. Contoh saja. Nanti kita cek. Alternatif emailnya, alamat emailnya adalah alamat email nanti kalau mau perubahan, kalau ada perubahan data dan sebagainya untuk verifikasi, biasanya ke alamat alternatif email ini. Ini bisa dengan alamat email untuk teman-teman yang misalkan peserta kita daftar pakai alamat email, definisi emailnya untuk email yang aktifnya pakai email atau apa. Yang penting kalau bagus sih jangan Yahoo. Kasusnya Yahoo kemarin itu banyak yang tidak terkirim Yahoo tuh. Jadi bagusnya sih jangan pakai Yahoo ya, pakai Gmail atau alamat email Office 365 lainnya lah ya. Jadi kemarin ada beberapa yang Yahoo itu tidak terkirim gitu. Ya, ini alamat teman-teman. Biasanya alamat misalkan Kamojing, ini contoh. Karena saya di Kamojing, terus pakai koma di Kampeng. Koma awal. Nah ini nanti ketika kita di save, karena ini CSV, ini dianggap ini berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 kolom. Harusnya 16 kolom. 11, nah ini nanti 12, 13. Dalam satu kolom ini dihitung jadi 2 kolom karena ada koma. Pakai koma. Kemarin saya hapusin dulu komanya karena nggak boleh. Jadi kalau satu kolom di sini, tapi ketika di CSV dihitung dianggapnya 3 kolom ini. Jadi bukan 16 kolom tetapi 19 kolom. 18 kolom. Gitu. Jadi ini nggak boleh. Nanti kita contoh deh. Boleh nggak nih? Nih, saya contoh nih. Jadi kalau nanya rekapannya ini Pasus Maya. Mau nggak dia? Enggak. Ya. Yang ada nama-namanya itu tanggung jawab masing-masing namanya. 373. Indonesia. Oke, ini kita hapus. Ya, karena ini teman-teman nanti pasti akan membuat seperti ini. Sini dong. Membuat user harus paham betul ya. Oke. pakai eta. Ampun. Oke. Ini pakai koma nih ya. Kita lihat. Ini kita save. Saya bagikan lagi layarnya secara umum deh. Nah sekarang kita masuk sini, kita cari filenya, di download, open, coba kita lihat keterangannya apa di sini. File yang Anda unggah memiliki satu atau beberapa kesalahan. Lihat. Tuh. Berkas ini tidak diformat dengan benar. Pastikan file menggunakan koma sebagai pembatas antara kolom dan memiliki 16 kolom. Nggak mau kan? Kita coba lagi. Di sini hapus nih. Ininya kita hapus.
Kan udah direkam dia kurang. Nggak usah direkam pun ntar ada di YouTube. Jadi nggak boleh pakai koma. Kita save. Oke. Ingat save-nya harus pastikan CSV ya. Save-nya CSV. CSP siap. Balik lagi ke portal adminnya. Ready and make up online. Kita close yang ini. Kita tambahkan filenya. Aman deh. Pantas Oke, pastikan tadi sudah di-save ya. Nah, ini sudah ada nggak masalah kan? Kita ulang maju ke depan. ngerjakan ih. Tunggu. Kita pilih nih. Pilihnya ya siswa aja deh. Untuk siswa yang ini. Maju. Oke. Menambahkan pengguna. Tunggu 1, 2, 3. Oke. Ini sudah berhasil. Jangan lupa di-download nih untuk hasilnya. Untuk apa? Untuk mengirim ke peserta kita. Nah, ini. Ya. Ini passwordnya kita copy ya. Kita masuk lagi ke sini. Ini kita berikan lagi di sini baris tambah baris. Ini password. Oke, ini kita kopikan ke sini. Nah, ini tinggal sudah siap dikirim ke alamat email alternatif ini. Entah itu menggunakan Mailmatch atau apa menggunakan Power Automate dan sebagainya, bisa digunakan untuk mengirim ke orang-orang bersangkutan yang sudah dibuat user dan passwordnya. Begitu teman-teman. Enter. Yang lainnya untuk admin portal admin mungkin sampai di situ kami tidak menjelaskan begitu banyak karena mungkin teman-teman pastikan satu paham betul bagaimana cara membuat menambahkan user karena ini nanti akan sangat dibutuhkan oleh teman-teman. Oh ya, sekali lagi nanti kalau teman-teman menambahkan user pastikan di sininya menggunakan kode masing-masing. Misalkan kodenya apa di sini nih di nama emailnya. Di sini kan tadi 64 karakter di belakangnya ya. Menggunakan nanti mungkin Pak Catur kalau misalkan teman-teman menjadi trainer mungkin nanti punya kode trainernya ya. Yang Bapak punya di download. Nanti bisa dipastikan bahwa siswa serta ini dari mana gitu. Nanti punya kode trainernya. Nanti di belakangnya itu ada kode di sininya nih. Di sininya ada kode trainer di sini. Kode trainer ya di sini kode trainernya gitu. Jadi akun ini tuh dibuat oleh siapa gitu ya. Nanti kami kalau sudah yang lulus pasti kami berikan kode trainernya. Oke, Pak Ade, luar biasa. Itu sebenarnya sangat dibutuhkan oleh kawan-kawan di sini, rekan-rekan tadi yang Pak Ade jelaskan ya. Nggak mungkin dong kita punya siswa ada 1.000 siswa nih Pak Ade. 1.000 siswa di tahun pelajaran baru mau dibuatkan akun Office 365 satu persatu, kan nggak mungkin. Nah, caranya adalah dengan cara mengekspor dari hasil data PPDB ya. Nah, dari situ tuh diekspor, kita masukkan, lalu kita punya akunnya. Jadi tidak satu persatu, tapi menggunakan by Excel, spreadsheet ya. Jadi itu yang paling penting sebenarnya buat teman-teman. Kalau teman-teman jadi trainer, lalu dipanggil oleh sebuah madrasah di daerah kawan-kawan, ditanya, Pak, bagaimana cara mengupload data siswa untuk 1.000 akun, 1.500, 2.000, bingung kan? Waduh. Ya, nah, tapi kalau dengan cara upload gitu bisa, ya. Jadi dari materi Pak Ade itu luar biasa. Nah, sekarang saya akan informasikan lagi Pak Ade tadi ada ngomong bagaimana cara menginstal Office. Hujan-hujanan. Oh iya, saya mau praktekkan Pak Ade, boleh ya Pak Ade ya? Boleh. Kita masih ada waktu 30 menit ke depan. Saya ambil minum dulu ya teman-teman ya. Lanjut Pak Catur. Ya. Baik ya, ini saya share bagaimana cara menginstal Office Desktop dengan menggunakan lisensi A3. Tadi yang ditanyakan di chatting. Sebenarnya ini sangat penting bagi kawan-kawan jika ketika kawan-kawan punya Office-nya bajakan, tiba-tiba minta lisensi, bisa pakai ini. Dan perlu diingat ini 1 bulan free, gratis, 1 bulan gratis. Jadi bisa digunakan selama 1 bulan untuk lisensi A3-nya. Untuk lanjut lagi, ya bayar. Yang kayak Man 9, guru-gurunya pada patungan. 1 akun dengan 5 orang. Ya. Baik, saya akan share. Salah share.
Oke, seperti biasa saya masuk dulu portal Office ya. Saya jelaskan. Saya masukkan. Coba. Oke, masuk. Nah, ini sebenarnya lisensinya berbeda dengan Bapak Ibu. Lisensi ini lisensinya A3. Mungkin Bapak Ibu diberikan oleh Pak Ade lisensinya A1. Jadi jangan sampai salah ya. Kalau lisensi A1 itu gratis, lisensi A3 berbayar. Bedanya di mana? Kita lihat bedanya. Kita masuk ke dalam profil. Kita klik profilnya. Lalu di sini ada namanya view akun. View akun. Kita klik view akun. Ketika diklik view akun, ini Bapak akan saya jelaskan di mana sih bedanya Pak Yoga. Bedanya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Paling bawah, subscription. Subscription. Diklik. Nah, disinilah lisensinya yang berbeda, Bapak Guru, Bapak Ibu Guru. Kita cek ya, di sini subscription-nya, kita cek. Nah, di sini lisensinya yang saya punya adalah Office 365 A3 for student. Mungkin Bapak Ibu Office 365 A1 for faculty ya. Tapi kalau saya Office 365 A3 for student. Nah, di sini banyak fitur-fitur atau aplikasi yang dimasukkan ke dalam lisensi ini. Ada Power Virtual Agent for Office 365, Common Data Service for Team, Project for Office, Plan A3, Common Data Service, Information Protection for Office 365 Standard, Education Analyst, Insight by My Analytics, Mikrotika Ijala, Whiteboard, dan lain sebagainya. Hampir sama dengan lisensi A1. Tetapi yang paling bawah, ini ada bacaan adalah, mana ya? Mulai bawah, sebentar. Office Desktop. Ini web ya. Kalau web sama. Nah ini, the latest desktop version of Office. Jadi, gini, kenapa harus pakai Office 365? Office 365 itu berbayar per bulan. Bayar per tahun. Nah, keuntungannya apa Pak? Keuntungannya itu ketika ada yang terbaru, kita selalu mendapatkan yang terbaru, updating. Update lagi dia. Ada Office 2021, dapat kita gratis selama kita masih dalam langganan. Orang lain belum mendapatkan versi yang 2021, kita sudah dapat versi 2021. Itu keuntungannya. Jadi kalau kita ngetik, loh ada update nih, saya update, klik. Langsung otomatis Office-nya berubah menjadi Office versi 2021. Tetapi tetap namanya Office 365. Tetapi tampilannya menjadi Office 2021 atau Office 2022 atau Office terbaru nantinya secara otomatis dia di sini. Ya. Kalau Office 2019 nggak bisa. Kalau Office 2019 Bapak Ibu mau masuk ke 2021 misalkan atau 2002 nanti ada versi berikutnya, itu harus beli lagi Office-nya, harus install lagi. Kalau kita yang Office 365 tidak, hanya update. Nah, di sini Bapak Ibu, ya ini jelas-jelas berbeda dengan Office lisensi A1 yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Lalu, bagaimana cara installnya Pak Yoga? Installnya itu sangat gampang. Tidak perlu pakai DVD. Ya, tapi secara online. Wow, online misalnya. Kita baru beli laptop, hanya ada Windows, Office-nya nggak ada, buka aja browsernya. Lalu masukkan portal Office. Lalu tadi masuk ke mana? Ke sini ya. Nah ini ada install Office juga bisa di sini langsung ya. Atau saya praktekkan di sini. Klik ini, view akun. Nanti muncul seperti ini. Nah di My Akun, Bapak Ibu, you can install Office up to 5 PCs or Macs. Berarti bisa di Macintosh Pak? Bisa di Macintosh. Bisa di smartphone? Bisa di smartphone. 5. Jadi kita diperbolehkan untuk 5 device. Kita lihat di sini view apps device. Nah, ternyata di sini belum ada device. Oh, sudah ada. Baru 1 orang yang sudah install. Ini dihitung nih baru 1. Nih.
Tapi kalau kita iseng ya, ini satu orang nih, kita iseng, kita send out, dia otomatis dananya akan out of date atau tidak terlisensi. Kita hapus lisensinya dari sini bisa send out, seperti itu. Ya, jadi ketika ada lagi yang pakai lisensi kita, otomatis menambah 2, menambah 3, menambah 4 device-nya. Ya. Misalnya bagaimana Pak? Misalnya seperti ini, diklik ini aja. Diklik ini. Install Office, klik. Kita tunggu. Nah, nanti akan tampil seperti ini, dia akan menyimpan. Seperti itu. Nah, ketika ini sudah masuk ke download, kita klik aja. Kita klik. Ya. Otomatis ada bacaan we're getting things already. Nah, ini install Pak, Ibu. Kita tunggu aja. Paling kalau internetnya bagus, itu paling sekitar 15 menit, 20 menit selesai. Install Office 365. Tetapi kalau ada masalah, dia bisa lama. Ya. Tapi kalau tidak ada masalah, dia cepat sekali. Nih. Nah, inilah Office 365. Kalau saya memang pakai Office 365. Contoh Microsoft Word saya, in Word ya. Atau PowerPoint saya itu semuanya berbasis Office 365. Pak Ade, ada? Ada. Luar biasa ya. Sangat mudah. Ambil nggak? Oh iya. Yang nginstalnya Mas April? Cara nginstalnya Cara nginstalnya sih belum muncul Pak Catur. Jadi intinya teman-teman sangat mudah ya, sangat mudah nginstalnya yang versi A3. Nah di sini ada yang bertanya nih, sambil nunggu itu ada yang bertanya, bagaimana Pak kalau sudah punya ada domain? Kalau sudah ada domain tinggal ditambahkan aja. Ini sudah sedang proses install nih Pak Catur, tinggal tunggu sampai selesai down, nanti langsung muncul. Lalu lisensi A1 bisa ke desktop? Nggak bisa. Untuk desktop, untuk A1 hanya untuk OneDrive saja ya. Kalau OneDrive, Skype for Education, Skype itu yang for business bisa lisensi A1. Jadi yang untuk lisensi A1 hanya untuk bisa Skype dan OneDrive ya Pak Catur ya. Selanjutnya ada lagi pertanyaan, daftar lisensi yang A3 harus pakai domain lagi. Caranya seperti yang pernah dijelaskan. Jadi gini, kalau teman-teman sudah daftar deploy Office 365 menggunakan domain sekolahnya, kalau mau mendaftarkan akun lisensi A3 yang A3 atau A5, itu nggak harus beli lagi domain, tinggal ditambahkan di sini nih. Mohon izin Pak Catur. Ya, silakan. Saya coba bagikan layar. Jadi kalau teman-teman sudah deploy Office 365, lalu ingin menambahkan apa? Menambahkan subscription ya, menambahkan produk, itu tinggal di sini aja. Munculnya layar saya ya, tinggal ditambahkan di sini. Lisensinya nih di penagihan, lalu 500.000 per lisensi tahun wajar atau di pengaturan juga ada di sini. Kita di penagihan aja, di penagihan lisensi. Nah di sini kita tinggal tambahkan mau lisensi yang berapa. Di sini sudah ada untuk menambah produk kita. Ini lisensi yang dimiliki oleh EduTech Madasa. Kalau mau menambahkan produk, tinggal klik produk Anda. Nah sih. Ini misalkan Microsoft 365 A5. Itu ternyata A5. Layanan pembelian, di sini di layanan pembelian, mohon maaf. Di layanan pembelian. Jadi kalau produk Anda memunculkan, kalau lisensi memunculkan lisensi kita, nah ini di layanan pembelian. Kalau sudah deploy, tinggal di sini aja. Kita ke layanan pembelian. Apakah yang education atau bisnis? Yang education, ini lihat produk nih. Nah di sini tinggal kita cari nih. Ada A5, ada A5 nih untuk fakultas. Fakultas itu untuk guru ya. Fakultas itu guru untuk staff, guru dan tenaga pendidikan. Di sini ada harganya nih 170.000 per bulan. Yang A5 nih, yang Microsoft, yang Office A5-nya mana ya? Di bawah mungkin ya.
Tinggal dicari aja di sini. Nah, mana nih? Nah ini Office 365. Ini yang 39.000 yang tadi dikatakan Pak Catur ya. Ya, yang A5 untuk pendidikan siswa nih, yang A5 untuk fakultas, yang A5 untuk siswa, yang A3 untuk fakultas 51.000. Jadi tinggal ditambahkan di sini, cantik, dibayar. Cuma ini pakai pakai kartu kredit ya, atau pakai debit, atau pakai Genius. Mohon maaf saya sebutkan produk. Jadi pakai kartu debit, Tolong bisa. ya kalau mau ke kita tinggal hubungi aja kita Pak Catur. Saya pengen A3 dong untuk saya gitu. Nanti tinggal hubungi Pak Catur aja, nanti didaftarkan. Nanti transfernya ke Geniusnya Pak Catur. Ya, itu teman-teman. Jadi kalau sudah demo harus lagi menambahkan domain. Jadi masih tetap pakai domain tersebut, tinggal ditambahkan aja pembeliannya. Gitu ya teman-teman. Mungkin kita buka pertanyaan Pak Catur. Di sini ada yang mau angkat tangan nih sepertinya. Sepertinya. Silakan. Siapa nih? Pak Hadi Kamis dulu nih, sahabat kita dari timur. Sebentar, saya buka dulu. Silakan Pak Hadi. Pak Hadi. Halo. 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 Oh kayaknya ini. Saya coba ke Pak Afandi. Pak Afandi. Silakan Pak Afandi. Halo. Oh. Lupa. Waktu kita 15 menit lagi. Mungkin kita buka aja deh semuanya. Ya, buka aja. Oke. Kita buka. Silakan yang mau, silakan tinggal dibuka mikrofonnya. Di depan aja. Itu lagi. Maaf Pak, boleh tanya? Boleh. Bu Vidya ya? Oke, silakan Bu Vidya. Enggak, saya mau tanya yang ini sih, tadi di awal itu ada pertanyaan tapi belum dijawab sama Pak Ade sebelum kita masuk ke deploy. Ya, yang mana ya? Intune loh, tentang Intune itu loh yang dari materinya Pak Catur tadi di awal, kalau ujian itu anak-anak tuh udah nggak bisa lagi lihat apa jendela yang mana lagi gitu selain jendela ujian gitu loh. Itu sudah bisa didapatkan di lisensi A1 atau harus A3 minimal itu? Oke, silakan Pak Catur. Itu lisensinya adalah lisensi A3 sebenarnya, tapi itu ada settingan lagi yang lain, nanti perlu belajar. Tidak langsung, karena agak sulit ya, butuh cara-cara lagi yang lainnya. Itu Bu. Sabar aja, nanti saya buat pelatihan juga nanti menggunakan Intune untuk Microsoft itu. Jadi ketika mau ujian, misalnya pakai Microsoft Form ya, pakai Microsoft Form, itu siswa nggak bisa ngapa-ngapain, dia kekunci semua. Kunci semua, ya udah dia fokusnya di Microsoft Form. Nanti saya ajari, tapi bukan sekarang, tapi ini sekarang adalah hanya untuk menjadi trainer akademi saja. Oke, terima kasih. Paling yang dilihat handphone yang lain gitu ya Pak ya. Bisa jadi, ya. Sama satu lagi tadi bedanya Microsoft biasa dengan Microsoft Webinar itu apa ya? Kalau webinar itu Pak Ade kemarin pasang itu bisa sampai 1.000 usernya dan bisa lebih mantap ya, lebih dipergunakan untuk webinar. Beda dengan ini. Kalau yang ini hanya sebagai video conference Bu. Kalau webinar untuk webinar. Ya, silakan Pak Ade jawab. Sebetulnya ini juga pakai webinar, Pak Catur. Ini juga webinar. Cuma akunnya berbeda, bukan edX. Pakai akun tadi? Yang ini pakai akun yang satunya lagi, bukan edX. Yang saya juga heran, ini kenapa edX yang webinarnya, versi webinarnya tertutup gitu ya, nggak ada tampilannya, jadi nggak muncul. Makanya di situ dianggapnya pertemuan sudah berakhir. Nanti coba dicek lagi. Ini masih A1 sih sebenarnya A1. Jadi perbedaan webinar itu, jadi pertama peserta masuk itu jadi gini. Perbedaan meeting dengan webinar dengan meeting biasa. Kalau meeting biasa itu tidak ada form registrasi, satu itu. Yang kedua, peserta masuk langsung bisa membuka mikrofon dan
kamera. Kalau yang webinar itu ada form registrasi satu. Yang kedua, ketika peserta masuk pertama itu harus diadmin. Yang kedua, mereka tidak langsung bisa membuka mikrofon dan kamera kalau tidak diizinkan oleh presenter. Itu aja sih perbedaannya. Pesertanya bisa sampai 1.000 orang. Ya, cuma pengunjungnya itu. Jadi lisensi A1 bisa. Jadi nggak usah beli Zoom, ya nggak usah beli Zoom, pakai ini aja sampai 1.000, ya Pak ya? Iya, bisa sampai 1.000 orang. Untung jadi nggak perlu biaya lagi yang lainnya. Pakai Cuma ini bisa. itu tadi, kalau takutnya kalau ada kendala, yang akun hashtag ada kendala. Ini saya pakai akun yang satunya lagi. Ya, begitu. Oke, silakan yang lain. Sebentar, saya borongan. Ya. Ya, sebelumnya saya pernah coba ya Pak ya, pakai Microsoft Teams ini, tapi orang-orang yang bergabung itu belum memiliki akun. Jadi seperti guest gitu ya, nanti kan dia masuknya gitu. Ya. Cuma kemarin kita coba sama temen yang dia pakai Linux, itu nggak mau loh masuk di laptopnya itu. Apa benar begitu? Pakai web browser bisa. Pakai web browser bisa. Dia ini ada Pak Ilham Wahyudi nih, beliau Linuxer nih. Pak Wahyudi, Pak Ilham. Pak Ilham pakai Linux atau masih pakai Windows sekarang? Mic-nya. Ini Pak Ilham, beliau Linuxer. Apa bahasanya apa ya? Ya, user. User Linux. Suaranya Pak? Pak Ilham, suaranya Pak Ilham. Kalau pakai third party sih. Pakai web browser nggak bisa ya? Pakai web browser bisa. Bisa. Cuman kalau mau pakai yang aplikasi dia pakai third party. Mana fiturnya nggak selengkap yang di Windows. Together mode-nya nggak ada. Oh, berarti mungkin teman saya aja yang nggak update kali ya. Dia bilang dia coba klik linknya gitu kan, link yang saya kasih gitu. Tapi dia bilang nggak bisa dibuka, saya pakai Linux katanya gitu. Di Pak Ilham buktinya ya. Emang nggak Pak Ilham, beliau pakai Linux, dia pakai web browser bisa. Cuma kalau pakai yang versi web, mungkin tidak selengkap yang di desktop versinya Windows ya Pak Ilham ya. Gitu. Berarti saya nanti harus waprian sama Pak Ilham ini. Pak Ilham belum mana Pak Ilham? Pak Ilham belum mana? A, B? Saya di A. Oh di A, Bu. Di A, saya juga di A kayaknya nih. Tinggal di tag aja Pak Ilham. Siap. Makasih Bapak semuanya, saya borongan nih. Gantian yang lain. Silakan yang lain, silakan. Waktu kita lagi ya. Assalamualaikum Pak Ade. Silakan. Dari siapa? Saya Pak Sulis. Oh ya Pak Sulis, silakan. Ini yang mau saya tanyakan, ini kan saya sudah punya itu untuk user deploy ya. Di awal deploy itu kan saya mendaftarkan untuk user 500 plus gitu ya. Itu artinya kan hanya sampai 1.000. Nah ketika suatu saat nanti tercapai 1.000, apakah masih bisa nambah user gitu Pak? Oke. Jadi begini, Pak Sulis ya. Jadi pertama deploy itu yang diberikan itu kan free trial ya, free trial sampai 500 orang ya. Iya, itu kan sudah di ACC gitu loh, sudah verified gitu, sudah menggunakan domain. Nah, ketika sudah tercapai 1.000 apa bisa nambah lagi gitu Pak? Apa harus diubah? Kalau sudah di ACC itu bisa sampai 1 juta user yang bisa kita gitu ya? Iya. Ya meskipun itu di awalnya daftarnya hanya 500 plus gitu ya. Iya, nanti si lisensinya jangan yang free trial lagi. Jadi yang pakai A1 yang for student atau A1 yang for faculty. Ajar, Jadi iya. Ya, kan itu keterangannya lisensinya kan ada yang free trial A1 for faculty, free trial A1 for student. Nah, nanti tinggal diganti aja lisensinya. Yang itu nanti tinggal si user yang dibuat ketika free, yang free itu tinggal kita gantikan. Kalau kita rubah, biasanya sih rubah otomatis ke A1 for student atau A1 for faculty sih biasanya. Iya. Ya, begitu Pak Solis. Siap. Enggak, ini yang itu Pak yang mau saya tanyakan. Itu misalkan kita sudah buat user sejumlah 500 gitu ya.
Ini kan sudah banyak alumni, terus kemudian ada siswa baru, kan nambah terus gitu ya. Ketika sudah tercapai 500 atau sampai 1.000 lah, katakanlah sampai 1.000, apakah nanti bisa nambah lagi gitu loh Pak? Ketika di user, di apanya itu, yang penggunanya itulah. Bisa. Ya, bisa. Jadi nanti Bisa, Pak, ya. tinggal call center aja. Halo, ini ya, saya sudah penuhi ya akunnya atau usernya. Minta tolong ditambahkan sekitar 500 sampai 1.000 lagi. Itu boleh, Pak? Kalau Oh Microsoft. boleh ya? Boleh. Oke. Tinggal hubungi call centernya. Call center aja itu ya? Iya. Nanti kita Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada lagi yang ditanyakan lagi? Silakan. Itu ada tujuh tangan apa Pak nih? Pak Ahmad Said Puji, Pak Adi Kamis, Pak Ahmad. Saya Pak Ade. Ya, silakan. Itu yang sudah deploy itu nanti itu udah ada matinya ya? Maksudnya ada tiba-tiba dicabut secara sepihak misalnya seperti itu. Dari Ada Pak. Ada. dengan ketentuan seperti apa itu Pak yang dicabut misalnya? Oke, saya ceritakan dulu tuh pengalaman saya ya. Saya tahun 2009, saya sudah menggunakan 2009 Pak. 2009, bukan 2019 ya, tapi 2009. Ya. Telah menggunakan fasilitas Microsoft. Tetapi namanya berbeda. Namanya adalah Live Edu. Live Edu. Nah, ternyata tahun 2000 berapa ya, itu berubah menjadi Office 365. Secara otomatis Live Edu itu hilang, Pak. Berganti menjadi Office 365. Tetapi nanti ada yang namanya migrasi. Apakah mau migrasi? Ya, migrasi dari Live Edu ke mana gitu kan? Nanti diberikan catatan atau cara untuk bermigrasi. Jadi memang ada batasnya. Bukannya ini sih, ketika misalkan Office 365 tidak laku misalkan, Microsoft nih, tidak ada peminatnya, tentu kan mereka nggak mau memperpanjang kan, mereka akan stop ya dengan produk lain. Seperti itu Pak. Seperti yang kemarin Live Edu itu jarang yang menggunakan orang-orang IT saja yang paham, tapi orang-orang yang lain tidak paham. Jadinya mungkin di stop oleh Microsoft. Nah itu mungkin ada waktunya, tapi waktunya insya Allah itu pasti akan diberitahukan, dilaporkan ke kita. Jadi untuk kita buat siap-siap untuk migrasi atau pindah kemana. Tapi kemarin sih tinggal pindah aja ke Office 365 gratis lagi. Dari yang gratis ke gratis lagi. Bisa Pak. Terima kasih. Soalnya khawatir ini, soalnya saya sudah nyimpan dokumen di OneDrive itu sudah hampir 1 tera gitu. Oh, kalau nggak masalah sih, itu nggak hilang. Kalau Microsoft nggak hilang. OneDrive. Ya, khawatirnya tiba-tiba dicabut gitu. Kalau pelanggaran di suspend Pak, sama di Google juga sama. Di suspend. Bukan dicabut ya. Kemarin ada tuh yang Pak Catur, kemarin ada yang disuspend tuh, yang teman kita yang MBA juga ada yang disuspend lembaga binaannya. Ya mungkin itu tinggal di forward aja sih ke kontak ininya, ke kontak call centernya ya. Ya. Jelaskan. Kalau domainnya expired gimana Pak? Domainnya Tinggal expired. bayar lagi Pak. Nah, kalau domainnya expired, ceritanya itulah. Oh nggak dicabut itu ya? Nggak dicabut ya? Nah, bukan dicabut karena memang domainnya expired ya di stop. Emailnya nggak bisa lagi ngirim email, nggak bisa lagi nerima email, gitu. Itu beda lagi ceritanya itu. Ya, begitu ya Mas Luis ya. Teman-teman mungkin ada yang lain, silakan. Waktu kita berapa menit lagi nih Pak Catur? 2 menit lagi. 2 menit lagi. Foto-foto aja bareng Pak Dek. Udah. Yuk, dibuka mikrofonnya. Dibuka mikrofonnya, kita foto bareng-bareng. Ya, dibuka kamera. Bareng. Oke, remote. Oke, silakan dibuka mikrofonnya. Nah, saya belum. Oke.
Pecat tuh. Keluar ya. Terima kasih semua. Bisa keluar nih.